Saya mulai dari sekitar kawasan ini untuk bisa membuktikan bahwa G20 kita mendapatkan peran yang penting, ASEAN kita mendapatkan peran yang cukup penting, ya, dan artinya roadmap kita dalam konteks politik global tidak terlalu buruk, bagus dan on the track. Maka turun ke bawah, mimpi kita mau di 2045 atau 50. Para panelis, saya berharap betul diskusi ini akan menjadi produktif, dan saya akan sangat suka sekali ketika kemudian ada satu konseptualisasi yang bagus, yang kelak kemudian hari kalau diizinkan akan saya minta. Saya mencoba bertemu dengan berbagai pihak, berbincang dan mendengarkan dengan berbagai pihak untuk coba kita rangkum mana kemudian optimum equilibrium yang bisa kita dapatkan untuk membuat sebuah konsep percepatan yang akan kita lakukan. Kalau kita mimpi dari ekonomi nomor 17 dunia melompat kepada 4, sebuah cita-cita seperti kita lari maraton. Kita yakin atau tidak untuk mencapai itu dan bagaimana cara mencapainya. Sementara kita menghadapi situasi, Bapak Ibu teman-teman, bonus demografi kita. 44% ada di kelas menengah. Saya kira sebagian diantaranya ada di sini. Dan kemudian kalau kita lihat, 68% ini tenaga yang sangat produktif. Produktif itu belum tentu dia bisa mendapatkan pekerjaan loh ya. Maka tadi ada yang bertanya, nanti lapangan pekerjaan oke enggak? Kata para pollster, PR pertama hari ini adalah problem ekonomi, yang kedua adalah pekerjaan. Job creation. Itu ketika kemudian banyak bertanya pada masyarakat. Tapi mau pengalaman Korea Selatan, mau pengalaman Jepang, terakhir pengalaman Tiongkok di ASEAN yang memanfaatkan bonus demografi dengan benar, dia betul-betul mendapatkan dividennya. Kita, Jawa sudah mengalami itu, sudah. Yang lain belum. Maka bagaimana kita memanage ini? Nanti kita akan lari bagaimana kita bicara soal pendidikan seperti di kampus ini. Seberapa mudah akses itu bisa didapat, seberapa banyak kemudian orang bisa mendapatkan akses itu, dan apa peran negara, kira-kira begitu. Tenang, belum dimulai. Sementara dari bonus demografi yang posisinya akan kita dapatkan hari ini, betul-betul kita diminta untuk memeras otak agar kita bisa memanfaatkan ini. Sementara ya ada pendidikan, ada pangan, ada energi, ada kerusakan lingkungan, ada ISPA yang hari ini lagi banyak banget. Kenapa ya orang di Jakarta sekarang pakai masker lagi? Oh enggak apa-apa Bu, saya mau tanya aja. Kemarin saya coba lari-lari, semua orang bagi masker lagi, ada apa saya tanya gitu. Saya orang kampung tidak tahu, ISPA apa? Oh, orang berbicara polusi. Tapi semua tetap naik kendaraan bermotor dan rame-rame di jalan raya. Nanti ini membangun kesadaran. Back. Saya mau cerita kemudian, kita butuh transisi energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang cukup gede. Nanti ada cerita pangannya juga. Saya mau cerita energi dulu, karena ini penting. Kira-kira kebutuhan investasi untuk transisi energi sampai dengan 2030 itu 1.300 triliun. Dan ini saya ambil datanya dari peta jalan menuju energi bersih. Saya berbincang dengan teman-teman dari pemerintahan di Jazirah Arab, apakah itu Arab Saudi, kemarin saya ngobrol, Uni Emirat, kita bicara, Uni Emirat mau jadi tuan rumah untuk COP, apakah itu dari Paris Agreement, Kyoto Protokol dan sebagainya. Seberapa serius negara-negara ini akan menuju ke sana? Karena kita bicara kondisi lingkungan yang makin memburuk. Dan bumi kita rasanya, saya tidak membawa datanya, mungkin nanti bisa dilengkapi, kapasitasnya udah terlalu banyak. Maka kalau energinya masih menggunakan fosil, saya kira kita tinggal menikmati kerusakan. Ya kesehatan, ya lingkungan. Maka cepat mesti menuju energi baru terbarukan. Tapi belum sukses amat kita.
Saya belum melihat posisi yang cukup masif di banyak genteng-genteng yang ada di tempat kita berisi panel surya. Belum. Tapi hari ini pekerjaan itu sudah dimulai meskipun harganya masih cukup mahal. Tapi PR ini Bapak Ibu menjadi penting untuk kita selesaikan. Tapi sisi yang lain, nah ini saya taruh di atas. Ekonomi digital nasional kita itu sampai sekian 2030 ini. Data dari Kementerian UMKM itu nilainya bisa 5.400 triliun. Nanti kita akan lari pada digitalisasi. Anak-anak kita ketika mendapatkan ilmu tentang teknologi informasi dan pengetahuan tentang digital, dia berkreasi dengan sangat cepat, melebihi kecepatan kita semuanya. Saya baca beberapa bulan lalu, toko buku Gunung Agung bangkrut ya? Ada lagi. Saya lihat anak saya sekolah, Prof. Saya masuk ke kamarnya itu, gak ada buku itu. Waktu saya di Pascasarjana tiap hari, fotokopi terus. Terjadi pembajakan sistematis. Hari ini gak ada. Semua ada di sini. Hari ini tidak. Dia diskusi di sini, ketemu dosen di sini, mengerjakan tugas di sini, membaca buku di sini.